Bab 084. Lo, berterima kasihlah pada suamiku. Dia yang sudah melakukan semua itu, Nil. Lanita memeluk Nilam. Suamimu bilang padaku, semua itu karena permintaanmu, Lan. Ucap Nilam. Lani mengernyit. Dia sama sekali tidak pernah meminta semua hal itu pada Reza. Hanya saja dirinya pernah berkata ingin membelikan rumah yang sederhana tapi sangat layak huni untuk Nilam, agar Nilam tidak lagi memikirkan biaya untuk tempat tinggal. Semoga hidupmu selalu diberikan kelimpahan rezeki serta kesehatan paripurna sepanjang waktu, ucap Nilam. Amin, Nilam. Doa yang sama untukmu. Aku senang melihatmu tidak lagi bekerja tiap weekend. Hari Sabtu di perusahaan Reza hanya bekerja setengah hari. Minggu pun libur. Jadi kamu bisa istirahat. Lanita tersenyum senang pada Nilam. Aku dengar dari karyawan perusahaanmu kemarin saat interview. Di sana jarang lembur tapi salaridan tunjangan besar. Bahkan lebih besar dari gaji beberapa kerja part-time aku selama ini, Lan. Kedua mata Nilam mengembun. Jangan nangis. Kau selalu baik padaku dan kamu memang orang baik, anak yang berbakti pula. Ini semua kamu dapatkan berkat kebaikan hatimu. Lani kembali memeluk Nilam sahabatnya semasa sekolah sekaligus tetangga sejak kecil. Kalian kenapa pacaran di sini? Baju tambahan masih belum dibagikan, loh. Guton Reza pada Lanita dan Nilam. Nilam mengangguk sopan pada Reza yang tersenyum dan kembali berlalu menuju ruang pimpinan panti. Dia harus segera menentukan siapa yang akan menjabat sebagai ketua panti. Lan, Masya Allah, suamimu itu pahatan paling elok yang pernah kulihat. Ganteng banget. Puji Nilam. Hush, awas aja kamu naksir. Canda Lanita. Kalau aku naksir pun mana mau dia noleh padaku, Lan. Duh, si tampan yang berpura-pura buta kini jadi suamimu, sungguh benar-benar keajaiban, dan keajaiban yang kamu dapatkan pun menular padaku. Sekali lagi terima kasih, ya, Lan. Nilam merangkul Lani. Sudah, ayo kita bagikan baju dan makanan lagi. Biar cepat selesai. Ucap Lanita. Sayang. Panggil Reza. Lanita menghampiri Reza. Hari ini ada pasangan suami istri yang hendak mengadopsi seorang anak lelaki. Kamu bisa bantu aku sebentar. Para pengurus belum aku sahkan jadi mereka masih belum berani mengambil keputusan. Lanita mengangguk. Lan, ini panti asuhan yang didirikan mertuamu. Bisik Nilam. Iya, Papa Aji dulu mendirikan panti ini dan menyerahkan kepengurusannya pada Reza, sahut Lani. Subhanallah, puji Nilam tak henti-henti bersyukur mengetahui kebaikan keluarga Dharma Wangsa satu persatu. Setelah semua pembagian baju serta snack istimewa selesai, semua anak panti diminta berkumpul di aula yang berada di sebelah ruangan pimpinan panti. Pasangan suami istri hari itu berasal dari keluarga berada. Sang suami memiliki beberapa pabrik garmen. Warisan turun-temurun keluarganya. Merasa belum juga memiliki ahli waris selama 15 tahun pernikahan mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Setelah cukup yakin melihat satu persatu anak panti, suami istri itu menjatuhkan pilihan pada Guntur. Guntur yang akhir-akhir ini entah kenapa merasa kurang bersemangat pun terbelalak tak percaya. Dia diadopsi dan memiliki orang tua. Guntur melirik Cici yang tampak kegirangan melihatnya hendak diadopsi dan memiliki orang tua. Singkat cerita, Guntur hari itu resmi diadopsi keluarga Yovan Hadiwira, rekan Aji Saka di tempat berkuda. Mama, Om Yovan Hadiwira itu temennya Opa berkuda. Tanya Cici. Lia, sayang. Nanti bisa main ke rumah baru Guntur, dong. Kalau kamu mau nanti Mama sama Papa antar kamu bermain sama Guntur, jawab Lani dengan senyumnya yang sangat dikagumi Cici. Hore! Rangga, kita bisa mainan sama Guntur. Seru Cici. Rangga hanya mesem seraya mengangguk. Sungguh tak ada dendam di hati Rangga pada Guntur yang selama ini selalu mengganggunya. Dia ikut merasa senang karena Guntur pun mendapatkan keluarga sepertinya. Selepas salat Asyar berjamaah di panti, Reza dan Aji Saka serta beberapa donatur yang ikut hadir hari itu segera memutuskan siapa yang akan menjadi ketua panti selanjutnya. Para donatur yang hadir sudah mengetahui sepak terjang Werda dan Mudin selama ini. Semuanya sepakat memenjarakan kedua orang itu dan antek-anteknya.
Lalu rumah mewah Werda pun disita sebagai ganti rugi dana anak panti yang selama ini diselewengkan. Kami menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Anda, Tuan Aji dan Tuan Reza sebagai pendiri panti ini. Kami hanya mengikuti saja. Terima kasih sudah selalu transparan mengenai aliran dana yang dialokasikan panti selama ini, ucap perwakilan para donatur. Reza merasa lega karena masalah panti sudah terselesaikan. Maka di depan semua orang yang ada di aula, dia mengumumkan jika Ibu Umayyah didaulat menjadi pimpinan panti. Semua orang setuju. Para donatur pun setuju. Hanya Umayyah yang gemetar karena dia tidak menyangka akan menjabat posisi tertinggi di panti tersebut. Tuan Reza. Umayyah tak bisa berkata apa-apa. Dia tergugu saat Lanita membimbingnya ke atas podium. Umayyah hari itu tampak elegan dengan kostum yang sudah dipersiapkan Lanita. Rambut ditata rapi dan wajah dirias minimalis. Sungguh aura Umayyah sebagai sosok keibuan yang penuh kasih tampak memancar. Tanda hubung. Umayyah tidak menyampaikan banyak kata karena terlalu terharu. Dia hanya berharap dirinya bisa amanah menjadi pimpinan panti. Semua orang lega. Aura positif Umayyah mampu meyakinkan semua orang bahwa panti akan diurus dengan baik dan dana para donatur bisa dikelola dengan baik. Acara di panti selesai sudah. Lanita dan Reza merasa lega. Mereka pulang dengan perasaan bahagia. Namun saat pulang, Lanita segera dimintai tolong untuk mengerjakan tugas kuliah Sharon. Tentu saja tanpa sepengetahuan Reza. Lama banget sih di panti. Bilangnya pulang sore tapi sampai rumah jam 7 malam. Sharon misuh-misuh. Tadi kuajak ikut nggak mau. Padahal seru, loh. Kiki Lanita. Sharon mencebik. Gimana tugasku? Aku pusing. Iya, tunggu saja di kamar. Aku mandi dulu. Reza mana? Bisik Sharon. Sudah melipir ke ruang kerjanya setelah salat Isya. Ada banyak kerjaan yang belum selesai, sahut Lani. Oke, sip. Jangan lama-lama mandinya. Sharon kembali berlalu ke kamarnya. Dori. Kamar Sharon. Tugas apa sih, Sa? Tanya Lani dengan rambut setengah basah. Logika algoritma. Puyeng aku, Lan. Lanita serius membuka buku mata kuliah Sharon. Mempelajari beberapa saat lalu dia mulai mencoba menerangkan dengan sabar pada Sharon. Bisa dimengerti, enggak? Sharon menggeleng sembari menguap. Anak-anak sudah tidur belum? Iya. Sharon malah beranjak hendak keluar kamar. Ini tugasmu belum selesai, loh. Teriak Lani. Kamu aja yang kerjain, sahut Sharon menghilang di pintu kamar. Tak berselang lama Sharon kembali masuk kamar disusul Rangga dan Cici. Oh, ya, Sharon sudah bisa menerima kondisi Rangga karena semua luka sudah mengering total dengan kecanggihan alat medis Dr. Egidia, hanya tinggal menghilangkan bekasnya saja dan itu perkara mudah bagi dokter cantik tersebut. Sharon menyalakan televisi. Tante punya film bagus, kalian nonton di sini saja tapi sambil pijitin tante, ya. Cici dan Rangga mengangguk patuh, sementara Lanita hanya menepuk dahi dan menggeleng berkali-kali melihat ulah Sharon. Dia harus segera menyelesaikan tugas kuliah Sharon dan meminta anak-anak untuk tidur. Namun setelah setengah jam berlalu saat tugas kuliah Sharon selesai dikerjakan, kepala Lanita terkulai lemas lalu menggeloso di meja bundar yang ada di atas permadani. Cici dan Rangga masih memijati kaki dan tangan Sharon yang sudah mendengkur dengan posisi telentang. Film masih belum selesai, tapi Cici sudah menguap. Dia menghentikan pijatannya lalu meringkuk di sebelah Sharon, tak lama dia pun ikut mendengkur. Rangga pun demikian. Matanya sudah tinggal beberapa watt. Akhirnya dia pun tertidur di sebelah Sharon juga. Jadi posisi Sharon kini tidur telentang di apit Rangga dan Cici yang meringkuk polos. Jarum jam menunjukkan angka 10:30 malam. Reza pun sudah selesai merampungkan pekerjaannya. Dia kembali ke kamar. Tapi Lanita tidak ada. Kemana gerangan kelinci kecilku itu? Gumam Reza sembari keluar kamar menuju kamar anak-anak. Tak ada juga. Reza bingung kemana Lanita. Akhirnya Reza menuju kamar Sharon yang pintunya setengah terbuka dan terdengar suara televisi yang cukup keras. Sudah malam anak-anak masih menonton TV. Gumam Reza lagi. Alangkah terkejutnya Reza. Lanita tertelungkup tidur dengan posisi duduk.
Sharon pun mendengkur manja dengan posisi telentang yang tidak beraturan, sementara kedua anaknya meringkuk pulas di kedua sisi Sharon. Suara televisi mengalun keras. Ini abis ada acara apa? Kenapa begini posisinya? Pasti Lanita dipalak mengerjakan tugas, kupikir dia tidur istirahat setelah seharian sibuk di panti. Reza menepuk dahinya. Reza mematikan televisi. Perlahan dia mengangkat tubuh Cici lalu membawanya ke kamar Cici. Begitupun dengan Rangga. Setelahnya, Reza membopong tubuh mungil istri tercintanya lalu membaringkannya di kasur dengan lembut. Reza kembali ke kamar Sharon dan garuk-garuk kepala melihat posisi tidur Sharon yang melintang ke sana kemari. Posisi tidurnya tidak berubah, iya. Reza menepuk dahi lalu membetulkan kaki Sharon agak sedikit rapi lalu menyelimutinya. Volume AC dibesarkan lalu lampu dimatikan. Reza menutup pintu kamar Sharon pelan dan kembali ke kamarnya. Dia memperhatikan Lanita yang tergolek pulas di atas tempat tidur. Reza menyelimuti Lanita dengan lembut lalu mengecup kening Lani penuh kasih. Hatimu begitu bersih dan tulus, sayang. Jangan lelah mencintaiku karena aku tak akan sanggup bila harus hidup tanpamu. Reza mematikan lampu lalu naik ke tempat tidur, memeluk Lani dari belakang, memberinya kehangatan dan perlindungan yang dia janjikan dalam hati, bahwa kehangatan yang dia berikan adalah abadi untuk istrinya seorang. Rangga dan Cici sudah resmi bersekolah di International School atas permintaan Reza. Tapi di rumah, Lanita juga mendatangkan guru mengaji. Selain belajar ngaji, Ustaz Ridwan pun diminta menjadi penceramah. Untuk seluruh penghuni rumah Reza. Lanita merasa wajib menyirami rohani seluruh penghuni rumah termasuk asisten rumah tangga, security dan juga beberapa anak buah Reza dan Aji Saka. Awalnya ustaz tersebut diminta mengajari baca Al-Quran beserta tajwidnya untuk Rangga dan Cici, tapi antusias penghuni rumah lainnya sungguh di luar dugaan. Masya Allah, adem banget lihat mukanya Pak Ustaz, seru Sri. Tiap malam ceramah di rumah ini juga aku ikhlas lahir batin, pujinya lagi. Lanita hanya mesem dan menggeleng melihat tingkah Sri Ces. Tapi Lanita juga merasa heran pada Sharon, dia lebih banyak diam serta menunduk setiap kali berpapasan dengan Ustaz Ridwan. Dagu tengada Sharon menciut. Jika berada di depan Ustaz tampan tersebut. Rasa penasaran Lanita masih saja berkelanjutan, ditambah lagi dia pernah memergoki Sharon sedang mengintip Rangga dan Cici mengaji di gazebo yang berada di atas kolam ikan halaman depan rumah. Awalnya Lanita hanya diam saja tapi Sharon sungguh kerap kedapatan salah tingkah jika Ustaz Ridwan yang berusia pertengahan 20-an itu datang ke rumah. Sayang, panggil Lani pada Reza yang sedang sibuk memeriksa piyama ungu baru dan masih berbandrol. Sahut Reza. Suamiku ini memang unik. Hobi koleksi piyama dengan warna yang sama. Apa nggak bosen? Iya. Batin. Lanita. Kamu heran ya aku hobi mengoleksi piyama berwarna ungu. Cetus Reza. Kok, kamu tahu isi hatiku? Sahut Lani. Aku kan ada di hatimu jadi paham seluruh celotehan isi hatimu. Reza mengekeh. Ish, kamu apa nggak bosan semua piyama warna ungu semua? Enggak lah, sepertiku yang tak pernah bosan lihat kamu tiap hari. Lanita memutar bola mata jengah mendengar ucapan Reza. Masa aku disamakan dengan piyama ungumu itu? Lanita cemberut. Piyama ini adalah pakaianku dan kamu adalah perhiasan terindah dalam hidupku. Klop, bukan. Kenapa kamu jadi gombal? Gombalin istri tercinta memang tidak boleh. Lanita menepuk dahinya. Aku kasih hadiah berlian atau black card, kamu tak suka. Aku kasih kamu gombalan, tak suka juga. Aku harus memberimu apa, sayang? Kamu sudah memberiku cinta dan kesetiaan saja sudah sangat lebih dari cukup untukku, jawab Lani. Aku tak akan pernah berjanji untuk setia padamu, celetuk Reza. Ish, cebik Lani. Kenapa begitu? Ada rencana punya istri lagi? Lani cemberut. Reza mesem dan dia masih saja memeriksa piyama-piyama barunya. Kita tidak akan setia karena janji, sayang. Kita akan setia karena cinta. Reza memberikan senyum paling tampannya untuk Lani. Lanita tersipu. Saat kamu tersipu dan malu-malu begitu selalu saja nampak cantik di mataku, puji Reza. Lani kembali cemberut. Yang betul yang mana? Kamu bilang aku tambah cantik kalau lagi ngambek. Sekarang aku dibilang cantik kalau senyum malu-malu. Gerutu Lani.
Itu artinya, dalam kondisi apapun kamu selalu terlihat cantik, sayang. Lanita terdiam, sudut matanya mendelik pada Reza. Apalagi saat kita main badminton dan wajahmu penuh peluh, wah, sulit kulukiskan dengan kata-kata. Cantik dan seksi. Lanita semakin mendelik, tatapannya menghunus tajam pada Reza. Kamu kenapa menatapku serius begitu? Saat ini kamu pandai merayu. Tapi entah 20 tahun kemudian atau nanti saat kulitku keriput, masa iya aku masih dibilang cantik? Ya tentu saja. Sekarang atau nanti kamu adalah perhiasan terindahku. Cantik fisik mungkin perlahan akan sirna tapi cantik hatimu tak akan pudar dimakan usia. Ingat, selain Tante Eve, masih ada wanita-wanita lain yang mengejar Papa Aji. Tapi kesetiaannya untuk Mama tak lekang oleh waktu. Aku pun demikian, sayang. Kasihan Papa. Wajah Lanita melunak. Ih, tadi aku tuh mau bahas Sharon sebetulnya. Kenapa dengan Sharon? Reza selesai memeriksa 10 piyama barunya. Dia duduk di sebelah Lanita. Aku melihat gelagat aneh dari Sharon. Aneh bagaimana? Dia sering kedapatan salah tingkah kalau Ustaz Ridwan datang ke sini. Reza mengernyit. Sharon naksir Ustaz Ridwan. Sepertinya. Lani mengangguk. Ya tak masalah. Ustaz Ridwan masih single, kok. Ucap Reza. Lalu bagaimana dengan Josh? Josh cinta mati pada Sharon. Kalau Sharon lebih menyukai Ustaz Ridwan ya Josh tak bisa memaksa. Itu pun kalau Ustaz Ridwan sama-sama menyukai Sharon. Nanti aku coba korek hati Sharon. Apa benar dia menyukai Ustaz Ridwan? Oh, ya, aku kemarin beli banyak gamis. Ada 11 gamis plus kerudungnya. Tak apa-apa, iya. Kamu mau beli gamis 1 truk juga tak apa-apa, sayang. Alangkah mubazirnya. Untuk apa beli gamis 1 truk? Mau disimpan di mana? Ya, barangkali kamu mau bagi-bagikan gamis gratis untuk acara pengajian kamu di perumahan ini. Kamu benar ikut ibu-ibu pengajian di komplek ini? Lanita mengangguk. Paling muda sendiri, dong. Tentu paling cantik juga. Reza menjawil dagu Lanita. Lani menepis pelan. Banyak kok mama-mama muda yang ikut pengajian. Aku merasakan suasana baru yang hangat dan penuh kekeluargaan berkumpul dengan mereka. Reza mendesah. Sayang, maaf kalau aku tidak setiap 5 waktu menjadi imam salatmu karena sekarang waktu pulangku dari tempat kerja lebih sering menjelang tengah malam. Salat maghrib dan isya lebih sering di kantor, keluh Reza. Tak apa-apa, aku mengerti kesibukanmu. Tapi sesibuk apapun jangan menunda-nunda waktu salat. Aku juga senang Ustaz Ridwan sekarang seminggu sekali mengadakan pengajian untuk semua orang di rumah. Aku minta maaf jika pemahaman agamaku masih sangat minim. Masih harus banyak belajar. Reza menunduk. Aku pun sama. Masih harus banyak belajar. Kita sama-sama belajar. Jangan merasa minder begitu, tepis. Lanita. Aku selalu ingat pesanmu, jangan menunda-nunda waktu salat. Tapi aku masih saja selalu telat, apalagi saat sedang meeting atau dalam perjalanan. Reza mendesah dan menghela napas dalam. Salat tetap yang utama. Tunda pekerjaanmu lalu salat bila waktunya tiba, bukan menunda waktu salat hanya karena kamu sedang tanggung bekerja. Lanita membelai pipi Reza. Ya Allah, bagaimana bisa aku berpaling dari wanita paling indah yang ada di depanku ini? Engkau begitu sempurna diciptakan Tuhan untukku. Reza meraup kedua pipi Lanita lalu mengecupnya kiri kanan. Tak ada manusia yang sempurna. Buktinya dulu kamu sering mengataiku bodoh, sanggah Lanita. Reza mesem. Iya, kamu memang terkadang ceroboh dan terlalu lugu. Nah, itu bukti kalau aku tidak sempurna, bukan? Aku masih punya banyak kekurangan. Tapi aku mencintai semua kurang dan lebihmu, sayang. Reza mengecup kening istri cantiknya itu. Mulai besok, aku mau pakai kerudung saat keluar rumah. Mengantar Cici dan Rangga sekolah atau pergi ke kampus. Alhamdulillah, ya Allah. Sebaik-baiknya perhiasan di dunia ini adalah istri yang solehah. Reza memeluk erat Lanita. Aku sangat beruntung memilikimu dalam hidupku. Aku yang beruntung dipinang olehmu, tukas Lani membalas pelukan suaminya dengan erat. Plus. International Elementary School.
Di kantin sekolah ini sejak kemarin ada es krim rasa baru, loh. Ujar Cici saat bel istirahat tiba. Rangga menggeleng. Mama bilang jangan kebanyakan makan es, nanti gigiku bolong, sahut Rangga. Nyobain sekali aja, aku mau rasa es krim barunya. Rengek Cici. Rangga mengalah melihat wajah Cici yang ingin sekali mencicipi varian baru es krim yang ada di kantin. Ya udah, ayo. Rangga menuntun Cici. Tapi aku mau pipis dulu, deh. Titip ini. Cici menyerahkan buku komik edukasi yang dia pinjam dari perpustakaan pada Rangga. Rangga kini kulitnya sudah tampak mulus karena kecanggihan pengobatan super mahal dan cepat Dokter Egidia. Cici berlari menuju toilet anak-anak perempuan. Rangga pun duduk di kursi-kursi yang ada di setiap koridor kelas menunggu Cici. Kenapa dia pipis lama sekali? Gumam Rangga sembari melihat jam tangannya. Masa pipis sampai lebih dari 5 menit. Apa dia sedang pup? Rangga memutuskan menyusul Cici. Alangkah terkejutnya Rangga melihat Cici sedang dirundung beberapa orang anak di dekat pintu toilet. Kamu anak pungut, iya? Heh, di sini sekolah anak-anak orang kaya, bukan sekolah buat anak pungut kayak kamu. Salah satu anak perempuan menyentuh bahu Cici kasar hingga Cici terjatuh karena kehilangan keseimbangan.